kita kejar sunnah, insya Allah mudah-mudahan ketika Allah memberikan dan mengizinkan kita masuk di sini sangat luar biasa kekuatannya. Nah, hadis riwayat mengatakan siapa yang salat di Hijr Ismail, maksudnya di dalam sini, ya, dalam sini, maka sama ketika kita salat di dalam Ka'bah. Itu keistimewaannya orang yang salat sunnah di sini. Jadi tidak perlu lama-lama, tapi kalau mau rahasianya tidak mau diganggu oleh askar, ya salatnya bikin lama, ya. Nanti pada akhir sujudlah, ketika kita sujud agak lama, disitulah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena doa yang paling makbul mustajab pada saat kita di dalam ini. Nah, setelah selesai kita tawaf, kita boleh tinggal di situ sejenak, memohon kepada Allah, kemudian mundur di sini salat sunnah 2 rakaat, kemudian masuk 2 salat. Apa salat sunnahnya? Salat sunnah mutlak, ya. Salat sunnah mutlak di sini salat sunnah tawaf, ya. Selesai itu Bapak Ibu sekalian, ya, barulah kita mencari sumur Zam-Zam. Wilayah sumur Zam-Zam, maaf, mohon izin Bu, ya. Wilayah sumur Zam-Zam tidak jauh dari sini. Kira-kira di sini tempatnya, ya. Dulu waktu saya tahun 95 masih bisa masuk. Sekarang sudah tidak ada lagi ya, yang bisa kelihatan. Tidak ada lagi yang bisa kelihatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah setelah kita ini menikmati, barulah kita nanti sa'inya itu Safa Marwah, ya, Safa Marwah. Jadi ingat Safa Marwah. Dan nanti kita sa'i di sana. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan sampai di sini? Ya Allah, mudah-mudahan tidak hujan. Ya. Jadi kita lihat. Mundur dulu sebentar. Ibu-ibu dulu depan. Ibu-ibu depan dulu. Bapak di belakang. Menyesuaikan. Mari kita lihat dulu. Ya, ingat Bapak Ibu di samping sini, sebelah kiri sini, sebelah kiri sini, sebelah kiri sini. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Kalau buat jadi karena ini Ka'bah kan segi 4. Jadi tempat startnya itu menipu dia, ya, tidak lurus begini indah, tapi situ dia, ya, di sini. Ayo. Jadi kita putar bisa antaranya makam Ibrahim dengan Ka'bah, bisa juga setelah makam Ibrahim, boleh, tidak ada masalah. Yang kita lebih besar, ya, lebih lambat. Ya. Bosi. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, ketika kita memulai, ini anggota tubuh kita hadapkan semua. Ya, pertama kali saja. Pertama. Untuk selanjutnya yang kedua, cukuplah kita mengangkat tangan kanan, ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Ya. Kita mulai. Ibu sini, bapak-bapak disesuaikan di belakang. Dan ingat, jangan dulu ambil startnya kalau tidak sampai di sini, ya. Karena itu nanti ada garis coklat ini, coklat nggak salah, ya. Di sana ada lampu hijau, kita bisa lihat. Ada lampu hijau di sana, menunjukkan tanda start. Itu pas begini itu, ya. Oke, silakan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat 2 tangan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Silakan jalan. Silakan berjalan, jalan. Di belakang menyesuaikan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sampai di sini kita usah Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi pada saat kita
di tempat startnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rahmatika ya arhamar rahimin. Ambil lagi situ. Ya, naik ke tangan kanannya. Allahu akbar, tidak usah diputar angka bacanya. Ya, jauh saja. Ya. Anggaplah dia ada nih ya. Sini lo kan melihat lo kan ya ini. Terakhir nanti. Iya. Dihitung baik-baik, jangan sampai lebih daripada 7. Cuma 7 kali saja. 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap sampai di sini dilambaikan tangan kita, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah Ini kok korok wa balanca. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar rahmatika ya arhamar Iya, nggak ada rahimin. tuh. Ya, putaran ketiga untuk ibu-ibu. Ya. Diangkat tangannya dilambaikan, kemudian cium. Nanti di sini ya, pas di ujung baru diangkat tangannya. Ya. Nanti di ujung baru diangkat tangannya, Pak. Ya. Dihitung baik-baik dalam hati, jangan sampai sudah lewat. Ini Sekali nih. putaran keberapa? Keempat. Nih, Ya. nanti di kedua. Boleh sini juga kan? Gimana? Wih, ini bosi. Ya. Di setiap sudut rukun yamani kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Naikkan tangannya melambai, Pak. Di siku. Kera-kera ada ya, Roy? La Allahu akbar. Allahu akbar. Putaran kelima untuk ibu-ibu. Ya, nanti di sikunya itu. Ya, lihat hajar aswadnya. Lihat hajar aswadnya. Ya. Lampu ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 3 kali baru dicium tangannya. Ya. Silakan berdoa dalam hati, nanti pada saat putaran-putaran tidak terikat doanya, tidak terikat. Allahu akbar. Putaran ke-6, ibu-ibu, putaran ke-6. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, cium jauh hajar aswadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, rukun yamani sampai hajar aswad dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putaran terakhir, Ibu. Ya. Putaran terakhir, Ibu, putaran terakhir. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ibu-ibu sekalian, mari kita menghadapkan diri kita ke arah kiblat. Seperti ini. Lihat posisi saya, keluar pelan-pelan menghadap ke kiblat sana. Menghadap ke kiblat. Sudah, Bu, sudah. Ya. Sudah kalau betul deh, tuh keluar begini. Nah, setelah kita Sunat, kau sunat. Jauh-jauh keluar begini memang. Salat sunat tawaf. Salat sunat tawaf. Iya, oke. Ya. Yang saya katakan tadi, ketika kita mampu untuk masuk di situ, silakan. Tapi kalau tidak, jangan paksakan dulu. Untuk hari pertama, kedua, nanti kita sudah sering masuk di malam masjid, barulah oke, tidak ada masalah. Kita turun bersama dengan keluarga, turun bersama dengan teman-teman, boleh, ya? Tidak dibolehkan. Karena kenapa? Karena kita sudah tahu jalan, ya? Kita sudah tahu jalan. Nah, lalu kemudian sudah 2 rakaat di sini, setelah selesai itu barulah kita ke sana mengarah. Baru Bapak Ibu sekalian kita saat, ya? Kita saat. Kalian, halo,
Oh, yung sentuh ya na? Itu menghadapkan diri kita. Nah, setelah itu, setelah kita salat tadi, minum dulu air zam-zam. Minum dulu air zam-zam. Karena kita kan dalam keadaan haus, ya. Kita dalam keadaan haus, minum dulu air zam-zamnya dengan doa apa saja yang kita inginkan. Pertama kali ketika kita minum minuman itu, jangan lupa, ya. Saya sudah sampaikan, ya. Membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca selawat 3 kali, kemudian ditutup 1 kali, ya, dan mengatakan Alhamdulillah. Selesai itu Bismillah lagi, sebut lagi 1 kali, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketiga kalinya kita teguh lagi, ya Bismillah. Setiap kita mau teguh, baca Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai itu habiskan, barulah kita berposisi, hadapkan diri kita ke arah Ka'bah sana. Angkat kedua tangan kita. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ibu silakan start sini. Jalan. Ya. Silakan Oh, berjalan. masih di sana, baru keluar lagi. Ibu dik arahkan jangan sampai dia lurus-lurus. Ya. Silakan. Ingat antara Safa Marwah itu dihitung 1, Pak, Bu. Jangan dihitung, belum dihitung, ya. Tapi terhitung 1 kali. Ya, Safa Marwah. Marwah Safa dihitung 2 kali. Nah, dari sini Bapak disunahkan untuk mulai dari kecil. Ketika nanti dia lampu hijau, ini nanti ada kita lihat lampu hijau. Lari-lari sedikit, ya. Sedikit saja, mata membantu. Nanti setelah mencapai ataukah kita mendapatkan lampu hijau selanjutnya, di-stopkan. Oh, di sini tengah-tengah. Nah, kena nak wah. Yang kuat lari, yang dapat lari nggak usah. Ah, begini saja. Lari kok. Agak jauh. Nah, berarti masuk ke putaran apa? Ketiga. Lari kok sih. Ayo Bu, Bapak, semangat. Iyo, kawan-kawan yang sini lo kok balancer? Ya. Bapak itu dibutuhkan kekuatan kesehatan jasmani dan rohani. Ya. Bagi Bapak Ibu ketika ada uzur, tapi mudah-mudahan tidak ada, itu bisa didorong lewat kursi roda. Ini sini juga ya. Tapi jangan Bapak Ibu mengkhawatirkan. Iya. Ingat Bapak Ibu, sampai di sini. Mari lagi. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lambaikan tangannya. Ya, lambaikan tangannya. Ya, setiap sampai di Safa, setiap sampai di Marwah, lambaikan tangannya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jangan lupa.
Sudah putaran keberapa Ibu? Sumpah, Pak. Apa nih? Nih, 5 nih nasi. Sudah 5 katanya. Tapi saya tidak bisa merokok dulu. Iya. Jangan sampai semangat dengan suat lagi. Duduk lagi. Akan tangkap lagi. Pada saat kita tiba di kabupaten tempat, sama marwah harus disampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jalan kaki. Dari sebelah itu. Itu kan berapa? 5. Hati-hati. 5 pakai karet. Sudah putaran ke-6. Lambaikan tangannya pada saat sampai tiba di Sabah. Ya. Bapak Ibu jangan lupa, kalau bapak-bapak disunahkan lari kecil-kecil ya, ketika mendapatkan lampu hijau. Sudah begitu. Lain lagi. Ya, tunggu, sudah. Itu sudah. Oh, dia lari. Sulewa ini lampu hijaunya. Hijau ini di atas ya. Nanti saya gunting rambutnya. Mau bisa cukup. Iya. Gitu ya. Terah di sini. Baru bisa berobat. Iya. Ini dapat berobat. Nggak ada perbatasan tuh. Tapi itu orang duduk. Celi. Cuma kita mempo-mempo. Tahan dulu. Tapi ingat jangan sudah tahan dulu. Dilihat dulu siapa yang bisa tahan kita. Perempuan bangga dengan perempuan. Ya, terkecuali kalau suami istri masalah. Ya, atau anak. Jadi oleh sebab itu, ya, selesai kita sa'i, maktab, tempat di mana kita berada, ganti pakaian dalam masalah kita selesai. Ya. Misalkan besok atau lusa ada kesempatan kita untuk umrah lagi, silakan, boleh. Sebelum apa namanya kita wukuf di Arafah, ya. Ingat, masih ada kesempatan kita untuk memperbanyak kita punya ibadah umrah, ya, ibadah umrah. Jadi itu umrah pertama kita lakukan pada saat kita tiba di sana bagi haji yang tamattu, ya. Tapi bagi haji yang ifrat itu belum diperbolehkan untuk tahallul. Pakai ihram semua sampai selesai Umrah Aqabah. Barulah dia bisa selesai tahallul pertama. Nah, lalu kemudian kapan tahallul keduanya? Pada saat kita kembali dari Mina, lalu kemudian tahallul satu kali situ, kembali lagi ambil tawaf, kemudian sa'i, itu tawaf ifadah. Itu rangkaiannya, itu ibadah haji kita, ya. Jadi paham barangkali ibu bapak, insyaallah, ya. Nah, ketika kita pulang nantinya, sekali lagi saya katakan bahwa boleh kita berulang kali melakukan umrah. Tapi bagi bapak ibu yang ambil ifrat tidak boleh, ya. Nanti selesai kita hajinya baru ambil umrah, ya. Nah, inilah kelebihan juga bagi orang yang mengambil haji tamattu. Tapi ingat, haji tamattu wajib bukunya kita harus bayar dam. Tapi ketika kita tidak mampu untuk membayar dam, kita harus puasa, dibayar dengan puasa boleh. 3 hari di sana, 7 hari di tanah air.
Ya, seperti itu. Ya. Tapi rata-rata kita membayar dam selesai. Bayar dam selesai. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya. Sebelum kita pindah ke tempat pelontaran. Belum jelas, mari Bapak Bu. Ada jelas? Dari tawaf ke sa'i. Ya, tawaf ke sa'i. Belum paham. Kira-kira. Jadi saya katakan lagi bahwa setiap kita sampai di sana, untuk pertama kalinya kita menghadapkan diri kita ke sana, ke arah Ka'bah, baru kita jalan. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, cium tangan, Allahu Akbar. Arah kanan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali berakhir pasti di Marwah. Kalau sekiranya ada di antara kita jamaah yang berakhir di Safa, berarti salah itu. Iya, salah itu. Hah? Tidak diulang, ditambahlah saja. Di mana kita ragu apakah 2, apakah sudah 5 atau tambah saja 1. Tidak boleh, tidak usah diulang, terlalu jauh Bu. Bengkok nanti. Oh enggak apa-apa, ditemani aja. Ditemani aja kalau mau mengulang. Ya. Tapi insya Allah, ya biasanya kalau kita lali lupa, biasanya itu terlalu banyak pikiran kok apakah ya atau katakanlah khusyuk. Tapi khusyuk itu tidak, ya tidak. Nah, lalu kemudian jangan sampai kita terlepas nanti bawa dari kare. rombongan. Karena di situ arus Iya, manusia sangat luar Kare. biasa. Wah, luar Peganti, biasa nah. itu. Udah dogo. Kencangnya itu arus itu. Ya, kita bisa saja terlepas. Jadi ketika kita berada di kalau kita ibu-ibu sesama ibu-ibu baku pegang aja. Jangan sampai lepas. Ya, jangan sampai lepas. Karena hanyut nanti. Jangan Nah, sampai jatuh. saya ingatkan di tempat tawaf, di tempat sa'i, karena itu manusia di situ, ataukah ketika kita berada di Mina, melewati terowongan, hindari itu yang apa namanya mengambil orang yang jatuh. Ya, hindari. Karena kenapa? Ketika kita membungkuk di sini, kemudian tidak terdorong, kita ikut jatuh. Ya. Kalau kita tahan saja, atau ibu-ibu lepaskan saja, lepaskan sambil berdoa, ya Allah benar-benar selamatkanlah, selamatkanlah. Dalam hati kita, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Jangan kita yang menyelamatkan, tidak ada tenaga kita di sana, tidak ada kekuatan. Nanti pada saat di situ nanti insya Allah akan diangkat itu sendiri oleh jamaah yang besar-besar itu. Ya, jangan ibu, jangan sampai kita mengatakan Indonesia kuat, kecil Indonesia, ya. Ya. Ataukah kalau ada teman kita boleh kita tahan dari belakang arus itu, ya. Kemudian ada teman kita yang ambil, ya kasih naik. Jangan kita langsung, karena terdorong dari belakang. Ini pengalaman, harus hati-hati. Nah lalu kemudian kenapa bisa di Mina terowongan itu bisa kejadian sampai banyak orang yang meninggal? Karena persoalannya itu baru satu arah. Sekarang sudah 2 arah. Beda kita berangkat ya dengan yang pulang, ya, dengan terowongan yang berbeda. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi crossfade atau ke apa saja mati lampu. Atau jangan panik Bapak Ibu, jangan panik, ya. Usahakan saja perbaiki zikirnya di sana. Karena rata-rata ketika terjadi insiden di sana, karena itu terowongan agak panjang. Ketika mati lampu, gelap sekali di sana dan tidak ada hawa yang bisa. Karena di sana kan di dalam terowongan itu ada kipas angin raksasa di sana yang bisa membantu oksigen. Dan kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi insiden. Ya, insiden apa? Mati lampu, akhirnya tidak ada oksigen. Orang yang panik mau keluar ke sana atau mau lari ke belakang. Itu di situ biasa tabrakan, akhirnya baku injak di dalam. Ya, tapi ingat. Kita ini beribadah. Kita sudah sandarkan diri kita kepada Allah. Semuanya kita serahkan. Kekuatan apa saja yang menjadi kelebihan kita, tanggalkan semuanya. Saya katakan, sebelum kita meninggalkan tanah air, apa saja yang menjadi kelebihan kita, tanggalkan semuanya. Kosong, 0. Kita ini ya Allah, Engkau ya Allah. Ini hamba-Mu datang dalam kesendirian. Ini hamba-Mu datang dalam keadaan dhaif, lemah.
Berikanlah kekuatan ya Allah. Tidak ada daya dan upaya selain milikmu ya Allah. La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in yuhyi wa yumiit. Hidup dan matiku sudah kusandarkan kepadamu ya Allah. Ya. Makanya kita selalu bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini menandakan bahwa kita hamba yang kecil, hamba yang dhaif, lemah, hamba yang tidak punya apa-apa. Semuanya kekuatan kuserahkan kepadamu ya Allah. Hati kecil ini jangan sampai ada sebesar biji zarah kesombongan. Naudzubillah min dzalik. Jangan sekali, Pak. Ya, ini pangkat dilepas semuanya. Kekayaan dilepas semuanya. Tak usah. Yang pakai apa Banyak emas-emas itu disimpan aja dulu, Pak. Tidak ada gunanya kita menampakkan di situ perhiasan kita. Tak. Kita salah satu saja, ibadah kepadamu ya Allah, selesai. Sudah. Tidak usah macam-macam pikirkan apa dan bagaimana. Yang target kita sebenarnya mudah-mudahan sempurna ibadah haji kita. Karena janji Rasulullah mengatakan dan Allah mengatakan, ya, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang betul-betul diterima sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ganjaran baginya terkecuali apa? Surga. Itulah yang kita kejar Bapak Ibu sekalian. Dan tak kalah pentingnya jaga kesehatan. Jaga kesehatan berawal dari jaga kebersihan. Ya. Bapak Ibu, tolong kesehatan, kebersihan itu include di dalamnya. Gak boleh kita mengatakan, saya sudah jaga kesehatan, tidak minum, tapi pakaiannya bagaimana? Jangan sampai kita ini masih ada kotoran najis yang melekat pada diri kita. Itu juga yang bisa menghalangi kita untuk mendapatkan haji yang mabrur. Ya. Jadi di dalam batin kita bersihkan Bapak Ibu sekalian, kosongkan itu semuanya. Jangan sampai masih ada riak-riak ini puji. Jangan sekali-kali, ya. Jangan. Nah, sampai kita kembali nanti jangan dibawa itu kesombongan, jangan. Karena kita sudah buang di mana? Di Jamrah. Makanya ketika kita mengambil batu-batuan di Mina, di Musdalifah, karena kita disunahkan mabit di Musdalifah. Begitu kita selesai wukuf di Arafah, ya, kita ke Musdalifah dulu, singgah. Ambil apa? Ambil batu-batu, ya, batu-batu. Kita sudah disiapkan untuk kantongan. Kita turun dari bus, kemudian hamparan yang luas itu, entah dari mana itu batu-batunya, wallahu. Tidak pernah habis itu batu-batu. Tiap tahun ada saja. Sampai di situ kita ambil, ya. Untuk pertama Aqabah, yang kedua Ula Usta Aqabah, yang ketiga Ula Usta Aqabah, yang keempat Ula Usta Aqabah, ya. 7 tambah 3 kali 7 tambah 3 kali 7 tambah 3 kali 7, berapa semua? Ya, 63 ya. 70? Ada 63, ada 70. Yang mana ini? Oh, 21, 3 kali 21 Pak ya. Tambah 7. Gitu. 7 kan pertama. 7 pertama. Yang ke hari kedua 21. Yang ketiga 21. Yang keempat 21. Karena kita melontar 10, 11, 12, 13. Berapa? 70. Bagus. Matematikanya sempurna, tidak merah. 70. Ya. Jadi ketika kita nanti melontar, ingat Bapak Ibu sekalian, sekalipun itu masih mau kita, masih semangat anunya, jangan sekali-kali mengambil sendalnya, apanya, untuk melempar. Ya. Lalu kemudian kita memang ambil dengan sekuat tenaga melempar, habis kue, ya. Lupa mengatakan Bismillah Allahu Akbar. Apa dikatakan? Habis mampus kue. Yang dilempar itu adalah setan. Setan yang ada di sana maupun yang ada di sini. Karena setiap di antara kita pasti ada setannya. Sifat malakia dan syaitania ada pada setiap manusia. Nah, inilah yang kita harus matikan. Ya, paling tidak dikekang itu. Kalau tidak mau mati, karena setan itu tidak mati sampai kiamat. Ya.
bisa dikekang setannya, dicekik, ya, supaya dia tidak berbuat apa macam-macam. Ya, artinya apa? Ketika kita melempar pertama kali dan seterusnya, apa yang kita katakan? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, aku lemparkan sifat-sifat kesombongan yang ada pada diri saya. Tambah lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lempar setiap sifat-sifat ketamakan, tamak, rakus yang ada pada diri kita. Kemudian riya, iri, dengki, semuanya dilempar di sana. Atas izin Allah ketika kita balik nanti, insya Allah selesai sudah. Ringan rasanya kita, tidak membawa beban dari sana. Semuanya perasaannya masya Allah legowo, ya. Tidak boleh rasakan nanti. Bagaimana perasaan pada saat kita awal mulai ke sana, ketika kita kembali ada perasaan yang berbeda. Di mana perasaan ini tidak bisa digambarkan dan dilukiskan. Sama ketika awal pertama kali kita melihat Ka'bah, jangan langsung melihat. Jangan langsung melihat. Begitu kita masuk ke dalam, upayakan tundukkan hati dan pikiran kita, ya Allah. Karena ada doanya di situ. Nanti dibimbing. Ada mutawif di situ akan menyampaikan, entah itu ketua apa? Karong. Entah itu ketua kloter, entah itu pembimbing, entah itu ketua apa namanya? Ya, pembimbing menyampaikan doanya. Bapak Ibu, mari kita sejenak berdoa. Ya, sebelum kita melihat Ka'bah. Nah, selesai doanya itu barulah kita perlahan-lahan sambil berjalan perlahan-lahan. Begitu kita semua sampai, barulah kita mulai dari bawah lihat ke atas sampai ada perasaan yang kita tidak pernah rasakan selama hidup di dunia ini. Bersamaan dengan bercucurnya air mata kita. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian, berarti yakin dan percaya itu adalah hidayah maksudnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Ada sebuah kesedihan yang amat mendalam yang tidak bisa dilukiskan dan tidak bisa digambarkan. Dan setiap di antara kita berbeda-beda perasaannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kehebatannya di sini. Ya. Jadi jangan lihat langsung foto itu Ka'bah. Pelan-pelan. Itu namanya adab. Itu namanya etika. Ya, kita pelan-pelan aja, pelan-pelan sampai ke atas. Masya Allah, saya ini kecil ya Allah. Disitulah kita dapat merasakan bahwa betapa kita ini sampai di sana tidak ada apa-apanya, Pak. Tidak ada. Kecil kita. Tidak ada nilainya kita. Ya. Na'udzubillahi min zalik. Ada di antara jamaah, ya. Dulu dari Merauke. Sampai di sana diberikan sakit oleh Allah dan tidak pernah melihat Ka'bah. Kenapa? Setiap dia pergi ke masjid hanya sebatas pelatarannya. Pelataran masjid saja, tidak masuk ke dalam. Karena setiap mau masuk sudah penuh. Kenapa? Terlambat dia ke masjid. Ya, akhirnya begitu selesai tidak pernah ketemu dengan Ka'bah. Waliyazubillah, na'udzubillah min zalik. Jauh-jauhnya kita dari tanah air menuju sampai ke sana, tapi tidak pernah kita bertemu dengan Ka'bah. Apakah itu mungkin? Bisa saja terjadi, karena itu sudah pernah terjadi. Kenapa? Ada kesombongan. Tahu agama itu, tahu agama. Bahkan orang katakan Ustaz, ya, Ustaz. Tapi sampai di sana sakit terus, tidak pernah lihat Ka'bah. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Waliyazubillah. Kita memohon kepada Allah agar supaya kita dilindungi. Sampai detik ini Bapak Ibu masih kita membayangkan di sana kan, seolah-olah kita sudah di sana. Ya, inilah artinya apa? Kita mesti harus haji sebelum berangkat haji. Ya, sebelum kita sampai di sana kita sudah tahu sampai. Karena apa yang kita lakukan itu kita sudah melaksanakan pelaksanaan ibadah haji. Barakallah. Apa yang terjadi? Tidak hujan, mendung. Ini menandakan bahwa Bapak Ibu sekalian diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar.
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha kuasa Allah. Inilah kekuasaannya. Di tempat lain itu teguh hujan, tapi kenapa kita di sini enggak? Subhanallah, ya. Ya Allah. Ini kasih sayang, ya. Ini kemahakuasaannya Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita betul-betul diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah-langkah kita ada saja kemudahannya. Karena Allah sendiri mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan di antara kita dan tidak mau menyulitkan hambanya. Hamba yang bagaimana? Hamba yang beriman. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian pasti beriman lah. Saya tidak ragukan keimanannya. Karena kenapa? Saya sudah lihat betapa kita ini luar biasa semangatnya, ya, luar biasa semangatnya. Mohon izin Bapak Ibu, setelah kita nanti ini masih ada kesempatan untuk kita dibimbing dari Kementerian Agama 3 kali ya Bu, 6 kali, 3 kabupaten 2 kali, 4 tingkat kecamatan 4 kali. Jadi jangan khawatir, masih ada kesempatan. Dan insya Allah saya juga akan ikut di situ. Ya, saya akan ikut sebagai pemateri. Jadi mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya Al-Fakir Abdul Qadir Arif hanya bisa menyumbangkan sedikit ilmu yang saya dapatkan dan juga pengalaman untuk Bapak Ibu sekalian, karena saya inginkan jamaah Papua Selatan, Kabupaten Merauke dan seluruhnya yang ada betul-betul mendapatkan hajat mabrurah. Sehingga saya all out, betul-betul saya sepenuh hati untuk memberikan terbaik buat ibu sekalian. Dan mohon doanya, mudah-mudahan saya juga bisa ikut mendampingi ibu. Saya belum tahu ini bagaimana nanti ini saya. Kalau sudah pelunasan berarti saya sudah mengatakan betul-betul ikut. Tapi sebelum pelunasan saya belum bisa mengatakan ibu. Karena kemungkinannya Bunda nanti tahun berikut baru saya bisa jalan, tapi karena ada peluang, ya insya Allah mudah-mudahan bisa jadi, mudah-mudahan. Ya Pak Amran ada Pak Amran, pembimbing, ada Pak Amran, Pak Amran. Ya, tapi sebaik-baiknya yang namanya pembimbing seharusnya kalau sekian ini tidak cukup, kita harus berdua sebenarnya, ya, karena begitu banyak, ya. Jangan merasa risau, berkecil hati terkait masalah doa-doa, karena itu ada doa semua yang kita kalungkan itu semua ada. Jadi setiap jamaah itu pasti ada, simpan di doa. Jadi kalau untuk menyulitkan Bapak Ibu, apalagi bacaannya belum terlalu ini, ya cukuplah kita simpan aja, tetap kita kalungkan, disimpan aja. Mudah-mudahan ya kita karena berniat untuk membaca, tapi karena tidak sempat, kita dapatkan juga pahalanya di situ. Ya. Yang kedua, ketika ada doa-doa, aminkan saja, aminkan. Ya. Tapi hati-hati ibu, kalau bersama dengan suaminya ada doa yang kita dengar masna wa thulatha wa ruba, hati-hati ibu. Suami itu minta 1, 2, 3 itu. Ya. Jangan ibu mengatakan amin. Langsung cubit dari belakang. Jangan, ketika ada kalimat mengatakan masna wa thulatha wa ruba, wah itu minta itu 2 atau 4. Ibu mengatakan di belakang amin, amin, terima ya Allah. Siloko nanti itu, karena di sana makbul sekali diterima doanya di sana. Tapi karena ibu yang aminkan lebih diterima lagi. Ya, tapi insya Allah tidak ada itu ya. Ya. Kemudian ingat Bapak Ibu sekalian, ingat ya. Tolong jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan di sini. Ya sekali lagi. Ketika ada keinginan untuk mencium hajar aswad, selesaikan semua dulu kewajibannya. Nanti 2-3 kali atau ketiga kalinya kita berangkat, kita ada kesempatan untuk mencium, boleh silahkan, ya, boleh silahkan. Tapi ingat, ketika kita sedang tawaf, itu bagaikan kita kayak obat nyamuk kita, ya. Bagaimana obat nyamuk yang melingkar itu? Lingkarannya begitu, sampai
sudah menghampiri ke putaran ke-6, mendekat, akhirnya kita menempel dari Hajar Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Ya. Nah, kalau sekiranya ada yang menawarkan, Bu, 10 rial, Bu, 20 rial, kita antar masuk di situ. Tolak dengan bil mau'idatil hasan. Sudah, terima kasih. Saya memohon kepada Allah mudah-mudahan diberi kekuatan untuk sampai di sana. Tapi saya ingatkan Bapak, ada yang ambil haji umrah di sini, Pak? Ikut ada? Tidak ada kayaknya. Nggak ada. Semua ambil haji Manto, haji Tamattu. Berarti kompak ya? Kompak haji Tamattu ya. Semua ya. Kalau tahun tuan ada. Haji Samsudin, Haji Sahabuddin dari Lampu Satu. Ya? Izin Ustaz. Ya, silakan. Ya, Tadi Ustaz. kan banyak yang ketinggalan. Nggih. Nah, terus itu masalah dam. Dam. Masalah dam tolong disampaikan lagi. Kalau nggak kuat bayar dam, kan puasa. Puasa. Puasanya itu 10 hari atau 6 hari. 3 hari di sana. Lah ya, Bulannya nanti 3 hari tiga di sana, 7 hari di 7 hari. di sana. Tadi Pak Ustadz bilang 3 hari masalahnya. Di sananya. Di sana. Ya, di sana 3 hari, di sini 3 hari. 7 hari. Tidak, tadi 3 hari. Diluruskan. Kalau pun salah insya Allah. Makanya supaya Ya. tahu semua. Oke? Iya. Salah ucap Oke. kalau begitu. Tapi kedengarannya 7 hari ya di Iya. sini. Ya. Saya yang lebih dekat ini. Saya luruskan. Iya. 3 hari di sana, 7 hari di sini ya. Oke. Bagi yang tidak mampu membayar dam. Tapi rata-rata saya lihat daripada saya puasa lama-lama lebih baik saya apa ya kan biasanya banyak orang yang titip Bayu, tolonglah Bayu celak ya cerek-cerek emas itu apa ya tidak usah terlalu dibebani dari kita ya Cerek-cereknya? insyaallah Cerit-cerit. ya iya kan saja. Tapi jangan ditolak, jangan kecewakan nanti orang keluarga nanti ya. Semua apa yang barangkali kita dilarang, kalau ada yang tolak Pernah gua balancek, pernah nah? tidak dilarang. Oh, sedih nama Jangan sejarah. kita marah-marah apa sekarang, karena kita tidak Baru boleh mulai lagi tuh dia. marah-marah sekarang. Balancek. Ya, Oh, Ibu baru tahun. tolong, karena ini Ibu sementara perjalanan sekarang. Sekarang sudah perjalanan. Jangan sekali rafas, wala husuk, wala jidal. Rafas berkata-kata kotor, ya. Apa saja yang berkaitan dengan cuci mai, silakan. Alhamdulillah. Nggak boleh lagi. Itu nanti yang menghalang-halangi Ibu nanti. Ya. Jauhkan itu semua kata-kata rafas, kata-kata kotor yang bisa mengakibatkan perjalanan kita akan terkendala, mengalami kesulitan. Kemudian walau busuk, Bapak Ibu sekalian, ada yang pernah anggota jamaah dititipi, Pak, tolong ya Pak ya, kalau sampai di sana ini uang saya ini ada 100.000. Ketika Bapak Ibu masuk ke Hajar Aswad, tolong digosok-gosokkan, ini saya punya uang. Ditangkap nanti tuh, ya. Tapi ini sudah lolos. Betul, begitu selesai cium, dia gosok-gosokkan. Sempat dia bertanya, ini untuk apa uangnya? Pokoknya sampai di sana, tolong digosokkan di Hajar Aswad, ya. Ya. Karena kenapa? Itulah mungkin diambil suatu itikat yang kurang bagus. Dan ini merusak juga Ibu, Bapak sekalian. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Kemudian ada juga yang meminta itu talinya itu kemah. Tolong ya, diambil talinya itu kemah. Untuk apa? Allah, nantilah saya sampaikan. Ya, diambilkan betul. Jadi tali yang ada di Mina diambil, kan kita pakai kemah kan? Ada talinya, itu yang diambil. Nah, tengok kiri kanan tidak ada askar. Ambil gunting, dipotong. Ya, begitu sampai diambil. Ini kau punya pesanan, saya sudah ambilkan. Ini tali dari tanah suci. Oke, begitu diambil, diikatlah di buritannya. Ya, diambilkan semua. Apa yang terjadi? Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Begitu berlayar sampai di sana ditangkap di PNJ, ditenggelamkan itu. Jadi ciloko, ya. Jadi jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Jadi harapannya dia mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya, tapi ditenggelamkan, ikannya sudah diambil.
orangnya di penjara sementara, baru dikembalikan ke tanahnya. Ya, udahlah, tidak usah. Yang paling banyak juga menitipkan foto untuk anaknya, karena sudah sekian lama tidak ada jodoh. Ya, tolong Pak Buya, ini fotonya disimpan di mana? Di Arafah, karena gunung di sana katanya gunung jodoh. Ya, orang Malaysia mengatakan gunung jodoh. Ya, Jabal Rahmah. Ya, gunung kasih sayang. Tapi alhamdulillah, ya, bagi bapak ibu yang dititipkan, doakan anak saya ketika bapak ibu berada di Arafah, insya Allah pasti akan teringat itu. Tapi ketika tidak ada jodohnya, tidak diingat di situ. Kalau dia tidak bisa dapatkan, sudah ditutup jodohnya oleh Allah, tidak diingat di sana. Ya, itu kemampuan saja. Tapi sekalipun kita tidak dititipi, tapi kita tahu ini kasihan. Sudah lama tidak pernah dapatkan jodoh ini. Sudah lama tidak mendapatkan pekerjaan. Tapi kita sampai di sana kita teringat. Doakan semuanya. Lihat wajahnya. Allah memberikan itu keluasan kepadanya. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalaupun misalkan dalam keadaan wukuf di Arafah, kita tidak mampu untuk naik ke atas, tidak usah dipaksakan. Ya, cukuplah kita menghadap ke sana, lihat seolah-olah kita sudah sampai di sana. Tapi kalau memang memungkinkan kita untuk sampai di sana, untuk melaksanakan ibadah salat, silakan. Tapi kalau kita umrah biasa, itu kesempatan besar. Tapi ketika kita naik haji itu berbeda, karena kemah kita kadang jauh dari tempat itu, ya. Di samping itu juga banyak, nah, bukan banyak manusia yang ada di sana. Itu sampai menutupi orang-orang manusia itu sampai ke gunung-gunung itu berdoa di sana, berdoa 500 tahun lamanya. Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Siti Hawa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat itu. Jadi ketika kita mengambil ittiba di sana untuk berdoa, ya Allah, pertemukanlah rezeki yang halal yang selama ini Engkau simpan di muka bumi, ya Allah, di tempat ini. Insya Allah begitu kita kembali, kita akan dapatkan rezeki yang halal. Ya, insya Allah. Tapi mintanya di situ. Kalau di kemah mungkin fadilahnya kurang. Yang paling apa namanya, mustajab itu di atas, di bukitnya. Ya, kalau bisa sampai ke puncak ke atas. Ya. Tapi saya sekali lagi saya katakan, kalau tidak punya pengalaman, jangan paksakan diri. Ya, jangan paksakan diri. Udahlah, kita jalani saja apa yang bisa. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ada yang perlu ditambahkan, Bunda? Yang belum tawaf? Yang ketinggalan. Oh, sudah kan? Iya sudah. Tinggal gue baru di belanja tuh. Latihan sama Pak Kiai itu. Masih ada yang Ini nih. Iya, masih banyak. dulu lagi karena semangatnya kita ini. Ulang kan? Mumpung cuaca bersahabat dengan kita ini. Kalau seperti Itu boleh ya lah. ada di hidup sana, itu tahu bin. Iya. Ya. Kebetulan kita udah dan agak mendung-mendung sedikit. Jadi jalan dari Kumbi jangan empat. Berarti harus Dari Kumbi. iya dari Berarti sudah ada apa namanya gambaran. Silakan. masuk. Masuk lu. Kemarin dulu di antar agama udah juga. Hah? Oh iya nih. Berbanjar, Bu. Tolong. Bapak-bapaknya di belakang dulu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah berada pada titik ini lihat ujungnya situ. Ya. Ya. Saya ingatkan, setiap kita berada di
Ya. Ya. Tapi ketika pertama kali, harapkan diri kita ke sana. Mulai dari ujung rambut sampai di kaki diharapkan semuanya kena kiblat disunatkan dengan sunat. Ya, kedua caranya sudah